Seumpama biji sesat. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dan kita tetap membahas satu tema, yaitu penyesalan. Saudaraku, kita kemarin telah melihat 3 hal yang menyebabkan kita menyesal, dan pagi ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan melihat tentang sebuah kisah yang menarik, yaitu tentang penghakiman terakhir. Dalam penghakiman terakhir itu kita akan melihat ada orang yang melakukan dan dia betul-betul menikmati anugerah Tuhan, tetapi ada orang yang tidak melakukan sehingga dia mengalami penyesalan seumur hidupnya. Kita baca ayatnya di dalam Matius 25 ayat yang ke-31. Ini tentang penghakiman terakhir. Dikatakan, apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ini yang terjadi di hari akhir. Tuhan katakan ada pemisahan antara domba dan kambing. Dikatakan jelas, saudara kasih Tuhan, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Untuk memisahkan domba dan kambing itu bukan perkara yang sulit, itu hal yang sangat mudah. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena yang sebagian ini dia melakukan sesuatu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, berarti kepada yang domba itu, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bagian yang domba itu sebelah kanan, dia boleh masuk dalam kerajaan Bapa yang disediakan. Pertanyaan, apa yang dia lakukan sehingga dia itu masuk dalam kemuliaan Tuhan? Dikatakan jelas ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Itu yang dia lakukan. Dikatakan lagi, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dia melakukan sesuatu. Bukan dia menyembah Tuhan, bukan dia itu melakukan sesuatu, mungkin pemimpin pujian, bukan. Yang Tuhan katakan dia melakukan sesuatu, yaitu dikatakan ketika aku telanjang, ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku di penjara, mereka melakukan, dia memperhatikan dan dia memberi pakaian dan lain sebagainya. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dengan jelas, saudaraku yang kasih Tuhan, orang itu bingung, kapan aku melihat Yesus itu telanjang? Kapan aku melihat Yesus itu lapar dan haus? Lalu Yesus berkata, Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan kepadaku. Ini yang luar biasa. Apakah dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus, kita lupa kepada sesama kita? Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina, kamu sudah lakukan kepadaku. Apa saudaraku? Apa yang sudah lakukan dalam hidup ini? Apa saudara sudah melakukan sesuatu untuk saudara Yesus yang paling hina? Apakah kita sudah melakukan itu di dalam hidup kita? Atau kita tidak pernah melakukan apa-apa? Kita hanya fokus berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, nyanyi, pujian, dan lain sebagainya. Bukan itu, saudaraku. Itu perlu dan harus. Tapi ada bagian yang bahkan menentukan dalam hidup kita adalah kita melakukan sesuatu, yaitu kepada saudara Yesus yang paling hina. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sangat-sangat perlu kita lakukan di dalam hidup ini supaya kita menikmati surga. Tetapi bagian yang sebelah kiri, yang namanya kambing-kambing itu, apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin dia menyembah Tuhan, mungkin dia memuliakan Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa-apa kepada saudara Yesus.
Dikatakan dalam ayat ke-41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab, itu ya, dikatakan jelas, saudaraku, kenapa ini terjadi? Yang sebelah kiri ini terjadi penyesalan otomatis. Dia sudah lakukan sesuatu dalam gereja, dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, mungkin menurut pandangan dia. Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang terjadi. Mereka tidak melakukan, yang dia peroleh adalah penyesalan seumur hidupnya. Biar hidup kita ini, di tengah-tengah kita mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, kita lakukan hal-hal yang rohani. Ada bagian yang sudah lakukan, yaitu yang namanya kita memperhatikan akan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, kita mesti mengerti akan hal itu supaya kita boleh tidak menyesal di kemudian hari. Jadi ternyata yang domba itu dia tidak menyesal karena dia melakukan sesuatu. Tapi yang kambing dia akan menyesal seumur hidupnya. Ternyata dia tidak melakukan untuk sesamanya. Biar hidup kita ini adalah hidup yang melakukan sehingga kita tidak menyesal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biar hidup kami tidak menyesal karena kami telah melakukan sesuatu untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.